Sebelum COVID-19 melanda, pariwisata di Bali masih berjalan seperti biasa. Banyak turis yang masih berdatangan dan juga seluruh aktivitas masih dapat berjalan dengan semestinya. Semenjak kedatangan COVID-19 ini, semuanya berubah. Objek wisata banyak yang mulai ditutup. Banyak toko-toko yang mulai gulung tikar, pantai-pantai pun ditutup aksesnya. Di samping itu, banyak juga orang yang mulai beralih profesi demi tetap menyambung hidup. Ada yang jadi pedagang, ada yang jadi pengrajin, ada juga yang buka online shop. Melihat keadaan tersebut, kami tergerak untuk memberikan edukasi kepada UMKM tentang bagaimana cara membuat sebuah pembukuan sederhana yang baik. Untuk lebih memudahkan, kalian dapat menggunakan aplikasi pembukuan yang sangat mudah untuk digunakan, yaitu aplikasi akuntansi UKM. Mungkin beberapa orang sudah tidak asing lagi dengan aplikasi yang satu ini. Akuntansi UKM
adalah sistem aplikasi keuangan sederhana yang dapat digunakan oleh usaha kecil dan menengah. Akuntansi UKM digunakan untuk memenuhi kebutuhan standar pengelolaan sistem informasi keuangan dalam perusahaan. Dengan aplikasi ini, pencatatan keuangan perusahaan akan tersistem dengan baik dan benar untuk meminimalisir resiko kebangkrutan. Beberapa dari banyak keunggulan aplikasi ini yaitu diantaranya, yang pertama pastinya sangat mudah untuk digunakan. Hanya dengan sentuhan jari di layar handphone, kalian sudah bisa menggunakan aplikasi ini. Yang kedua, cocok di segala jenis usaha maupun pengelolaan keuangan pribadi dan keluarga dengan laporan yang otomatis dan lengkap. Yang ketiga, tanpa syarat dan tanpa batasan. Tanpa batasan jumlah transaksi yang bisa dicatat, batasan jumlah entitas yang dimiliki, juga tanpa batasan periode melihat laporan keuangan. Nah, selanjutnya, aplikasi ini dapat digunakan secara offline maupun online. Jadi, kalian tidak perlu khawatir akan kehabisan kuota. Aplikasi ini dilengkapi dengan fitur-fitur sebagai berikut. Ada fitur jurnal harian, quick journal, koreksi jurnal, laporan buku besar, laporan neraca saldo, laporan laba rugi, laporan neraca, laporan periode, laporan hutang, laporan piutang, fitur export Excel, fitur backup and restore, fitur multi-user, fitur reminder, fitur sync Google Drive, dan juga fitur keamanan. Tahap pertama, tentunya kalian perlu mendownload aplikasi ini terlebih dahulu pada smartphone kalian masing-masing. Untuk pengguna Android, kalian dapat mendownloadnya di Play Store, dan untuk kalian para pengguna iOS, kalian dapat mendownloadnya di App Store. Eits, tenang dulu, aplikasi ini gratis kok. Nah, setelah selesai mendownload, buka aplikasi dan masukkan identitas usaha. Isi dengan lengkap ya. Setelah masuk ke dalam aplikasi, kalian sudah mulai dapat mengelola usaha kalian. Terdapat bagian menu di pojok kiri atas layar dengan gambar 3 garis putih. Menu ini berisi laporan, jurnal, pengaturan, kalkulator, serta bantuan. Menu laporan berisi informasi keuangan usaha seperti jurnal, buku besar, buku pembantu utang, buku pembantu piutang, buku besar, neraca saldo, laporan laba rugi, dan neraca. Selain itu, laporan ini dapat diekspor atau dijadikan dalam bentuk Excel yang kemudian dapat kalian cetak pada komputer kalian. Menu pengaturan berisi pengaturan perusahaan, seperti menu mengubah identitas atau informasi usaha, menu input atau edit daftar akun, input kode rekening, input mode awal, serta pengaturan keamanan data usaha. Nah, bagi kalian yang masih bingung, jangan khawatir. Dalam aplikasi ini, terdapat buku panduan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan aplikasi secara lengkap dan dapat didownload dari ponsel. Selanjutnya,
kalian dapat langsung melakukan pencatatan. Setiap transaksi yang terjadi dapat langsung dicatat ke dalam aplikasi melalui 7 langkah berikut ini. Langkah pertama, pilih tanggal terjadinya transaksi. Langkah kedua, pilih transaksi. Apakah itu pemasukan, pengeluaran, bayar utang, atau yang lainnya. Pada langkah ketiga dan keempat, kalian memilih akun dari dan ke. Misal, dalam hal transaksi pengeluaran. Pada langkah ketiga, kalian pilih akun dari mana pengeluaran itu berasal. Apakah dari kas atau yang lainnya. Pada langkah keempat, kalian memilih akun ditujukan kemana pengeluaran tersebut. Apakah untuk biaya gaji, atau untuk biaya depresiasi, atau yang lainnya. Selanjutnya, pada langkah kelima, isikan keterangan transaksi tersebut. Lalu, pada langkah keenam, isikan nominal transaksi. Dan langkah ketujuh, simpan transaksi tersebut. Mudah bukan? Seperti yang telah dijelaskan pada slide-slide sebelumnya, aplikasi ini dilengkapi dengan fitur yang dapat memudahkan kita dalam pencatatan keuangan. Seperti kita dapat memilih model yang kita gunakan untuk melakukan penjurnalan. Apakah dengan model debit atau kredit, atau dengan model dual input. Selain itu, terdapat bulan dan tahun yang kita dapat gunakan untuk melihat periode jurnal. Lalu, setelah melakukan penjurnalan, kita dapat mencari jurnal berdasarkan nama transaksinya dengan mengetikkan pada kolom cari. Jika jurnal berwarna merah, hal itu mengindikasikan bahwa jurnal tidak seimbang. Jangan khawatir, jika kalian salah melakukan pencatatan, kalian dapat menghapus data tersebut dengan menekan dan menahan beberapa waktu untuk menghapus data. Semua transaksi yang telah tercatat akan direkap secara otomatis ke dalam model laporan. Kalian dapat mengakses laporan keuangan ini pada menu laporan kapan saja, di mana saja, baik offline maupun online. Gimana? Gampang banget kan? Ayo, mulai pembukuanmu sekarang!